Tahiyatul mubarakah. Tahiyatul ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, in the name of God, Allah subhanahu wa ta'ala has been giving us some mercies and blessings so we could gather in this wonderful place with good condition and happy situation. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun tidak semua muslim di Indonesia menyadari betapa pentingnya membaca serta menghafal Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, kami selenggarakan dalam bentuk kompetisi demi mewujudkan generasi penghafal Quran yang berkualitas. Kami dengan bangga mempersembahkan Selamat datang di acara Grand Opening Musabaqah Hifdzil Quran keempat SMPT Darul Quran tahun 2022. Yang kami hormati pembina pesantren terpadu Darul Quran Mulia Dr. Aan Rohana LC MAG dan Yai Haji Abdul Hasib Hasan LC. Our Honorable the Owner Foundation of Darul Quran Mulia Al-Ustadz Abdurrahman Abdul Hasib MPD. Al-Mukarram Fadilata Raisil Madrasah Bima'hadi Daril Quranil Karim Al-Ustadz Ahmad Shahabuddin STHI. Yang kami hormati Wakil Mudir Bidang Kesantrian Al-Ustadz Muhammad Safil MAG. Al-Mukarram Fadilata Naibil Mudir di Qismi Ta'limil Quran Al-Ustadz Abdurrahman Arazi MAG. Our Honorable the Vice Principal of the 7th grade Al-Ustadz Razif LC. Al-Mukarram Fadilata Naibir Rais As-Saf Al-Thamin Al-Ustadz Sayyid Imamul Mujahid SPDI MKOM. Our Honorable the Vice Principal of the 9th grade Al-Ustadz Agus Sirajuddin SPDI. Serta seluruh asatis yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin sekalian, izinkan kami selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Al-Barnamij Ats-Tsani huwa tilawatil Quran. The third event is greetings. Summa qira'atid du'a wal ikhtitam. So, to shorten our time, let us begin this event by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamij At-Tali sanasma'u tilawatil Quran alladhi sayaqra'uha al-akh Hendra Varian Maulana fa'alaihi falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا
كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa 'azalta 'an basairina gishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'ithnihi wa sirajan munira, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Para asatidzah dan santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayat dan taufiknya lah kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama melaksanakan event ataupun pembukaan MHQ yang insyaallah yang akan sebentar lagi kita akan mulai. Salawat bertandaikan salam-salam yang berlapaskan doa ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang terhormat dan yang kami muliakan pembina Yayasan Darul Quran Mulia Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC dan Dr. Aan Rohana LC MAG. Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Quran Mulia Ustadz Abdurrahman Abdul Hasib MPD. Yang terhormat Direktur Pendidikan Yayasan Darul Quran Mulia Ustadz Ahmad Syahrial MAG. Yang terhormat Kepala SMPIT Darul Quran Al-Ustadz Ahmad Syahabuddin STHI. Yang terhormat Wakil Model Kesantrian Al-Ustadz Muhammad Safil MAG. Yang terhormat Wakil Model Ta'limul Quran Al-Ustadz Abdurrahman Ar-Razi MAG. Yang terhormat seluruh struktural dan rekan-rekan guru SMP IT Darul Quran, dan yang kami sayangi anak-anak kami, santri-santri pesantren terpadu Darul Quran Mulia, para asatidzah dan santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami melaporkan musabaqah hifdzul Quran SMP IT Darul Quran Mulia ataupun Darul Quran yang keempat. Dapat kami laporkan rangkaian acara dari awal hingga akhir. Kami dari panitia mohon izin kepada semuanya untuk menyampaikan laporan panitia dan ana selaku panitia pelaksana musabaqah hifdzul Quran yang keempat SMP Darul Quran. Dengan musabaqah hifdzul Quran kita wujudkan santri yang Qurani dan berprestasi. Tujuan MHQ yang keempat ini adalah untuk mendorong meningkatkan pengetahuan dan hafalan para santri. Para santri dan asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peserta dan cabang MHQ yang keempat ini adalah ada 6 kategori. Yang pertama kategori Fahmil Quran,
yang terdiri dari 20 grup ataupun setiap perkelompoknya 3 peserta. Kemudian peserta ataupun cabang tartil Quran. Kemudian yang ketiga adalah cabang 1 grup. Kemudian yang keempat adalah cabang 3 grup. Yang keempat ataupun yang kelima adalah cabang 5 juz dan 10 juz. Jadi kalau di total keseluruhan cabang dari musabaqah hifdzul Quran pada tahun ini adalah sekitar 6 cabang: fahmul Quran, tartil Quran, cabang 1 juz, 3 juz, 5 juz dan 10 juz. Adapun tempat dan pelaksanaannya insyaallah panggung utama Masjid Radul Jannah 3. Kemudian tempat berikutnya adalah kantor tahfidz dan area gedung sekolah yang insyaallah nantinya akan kita pakai. Kemudian musabaqah hifdzul Quran ini akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari pertanggal 8 Juni sampai tanggal 10 Juni yang akan berakhir di hari Jumat nanti pada malam hari, sekaligus penutupan dan pengumuman para juara insyaallah. Harapannya dengan adanya MHQ ataupun momen MHQ ini adalah bisa menjadikan wasilah kita dekat dengan Al-Quran dan akan menjadi penolong kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berharap kepada para peserta agar mempersiapkan penampilan terbaiknya di momen MHQ pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya momen MHQ ini bisa mewujudkan generasi-generasi yang Qurani. Dan kami juga dari panitia memohon maaf kepada seluruh asatidzah dan santri-santri jika ada jamuan ataupun hidangan yang kurang maksimal. Kami memohon maaf atas segala kekurangan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Mungkin cukup sekian yang Anda dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al-hadis. Yang terhormat pembina Yayasan Darul Quran Mulia Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC, yang saya hormati Wakil Mudir Bidang Taklimul Quran Al-Ustaz Abdurrahman Ar-Razi MAG, yang terhormat Wakil Mudir Kesantrian Al-Ustaz Muhammad Safil Al-MAG, beserta Dewan Guru serta Panitia Musabaqah Hifdzul Quran yang keempat SMPIT Darul Quran, serta anak-anakku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini yang cerah ini kita bisa melaksanakan agenda besar ini, Musabaqah Hifdzul Quran yang keempat di SMPT Darul Quran tahun 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah
Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Musabaqah Hifdzul Quran atas jeripayahnya sehingga agenda MHQ yang keempat ini terselenggara hari ini. Mudah-mudahan jerih payahnya, mujahadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para musyrif halaqah Al-Qur'an yang telah membimbing santri kita di halaqahnya, setiap waktu membimbing, mengarahkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, pahalanya tidak terputus mengalir kepada seluruh asatidz yang terlibat dan senantiasa memberikan kita kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki agenda-agenda terakhir di tahun ajaran ini. Hari ini kita akan menyelenggarakan MHQ Musabaqah Hifdzul Quran yang keempat, di mana sebelumnya anak-anakku sudah menjalani ujian tahfidz Al-Quran yang cukup melelahkan karena butuh persiapan, bukan hanya sekedar menyetorkan apa yang sudah dihafal, tapi persiapan yang cukup matang dari anak-anakku. Belum genap 1 hari selesai kita sudah mengikuti dan melaksanakan agenda besar ini, Musabaqah Hifdzul Quran, yang tadi sudah disebutkan ada 6 cabang dan diikuti oleh hampir seluruh santri yang ada. Saat ini santri BQ 2 Putra berjumlah 698 setelah kelas 9 sudah menyelesaikan agenda belajarnya di SMP Darul Quran, dan alhamdulillah hampir semuanya mengikuti agenda MHQ ini. Mudah-mudahan ini menjadi ajang belajar, ya. Tentu prestasi itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk menjadi peserta MHQ, peserta dalam perlombaan. Itu tidak semuanya bisa mengikuti sampai terakhir, bahkan yang nanti yang dinobatkan menjadi juara atau pemenang pun tidak semuanya, tapi yang terpilih di antara yang lain, yang terbaik. Maka ini butuh persiapan, butuh mujahadah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah ikut serta dalam agenda MHQ ini. Insya Allah banyak manfaat yang kalian akan dapatkan. Jangan takut kalah, jangan takut tidak juara. Juara menang kalah itu hal biasa dalam lomba. Maka ketika antum tampil tidak juara atau ada kesalahan dalam penampilan, itu hal yang lumrah terjadi, itu hal yang biasa, karena kita dalam tahap proses belajar. Apresiasi saya kepada yang sudah ikut seleksi, karena dia sudah ikut mencoba, ya, untuk menampilkan penampilan terbaiknya. Dia tidak takut salah. Ini yang terpenting. An-nas min khaufil khata' fil khata'. Manusia kalau takut salah sebenarnya dia dalam kesalahan. Ini dalam hal proses pembelajaran. Maka jangan takut salah. Menang kalah juara dalam perlombaan, dalam proses pembelajaran seperti ini, itu hal yang biasa. Yang kita ingin tetap senantiasa pelihara adalah semangat untuk terus menjadi yang terbaik. Karena hidup kita ini perlu perjuangan, perlombaan, persaingan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dimanakah amal kita yang terbaik? Maka dalam kegiatan ini mudah-mudahan anakku nanti bisa tampil atau bisa menunjukkan penampilan yang terbaiknya. Selamat kepada anak-anakku yang akan mengikuti lomba pada kesempatan hari ini. Tunjukkan penampilan yang terbaik, manakala itu hal yang biasa. Mudah-mudahan dengan penampilan yang terbaik kita akan mendapatkan hasil yang terbaik yang kita harapkan. Jadi saya cukup sekian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menuntaskan semua aktivitas kita dengan baik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Darul Quran Ustaz Syahabuddin, para asatiz, para pimpinan, para ustaz dan ustaz Quran, dan para santri SMP Darul Quran yang saya cintai. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan Allah bisa mengikuti acara pembukaan dari musabaqah Hifzil Quran yang keempat di SMP IT Darul Quran Mulia. Jamaah yang dirahmati Allah, para ustaz dan para santri, musabaqah Hifzil Quran ini merupakan salah satu program atau acara yang wajib diselenggarakan di pesantren kita. Harus diselenggarakan, dan saya juga mengapresiasi, menghargai bahwa keikutsertaan santri sudah hampir menyeluruh, hampir 100%. Alhamdulillah. Tapi saya berharap di semester yang akan datang pesertanya harus 100%. Harus semuanya ikut musabaqah Hifzil Quran. Karenanya kita harapkan nanti kepada guru-guru Al-Quran, para musyrik itu memotivasi, mendorong santri-santrinya agar ikut dalam musabaqah Hifzil Quran ini. Akan kita evaluasi nanti kalau ada ustadz yang santrinya tidak ikut untuk musabaqah Hifzil Quran ini. Mengapa program ini
menjadi program yang wajib diselenggarakan setiap semester. Apalagi tadi sudah diceritakan bahwa MAQ ini diselenggarakan sesudah ujian Al-Quran baru saja selesai, langsung dilanjutkan kepada musabaqah hifdzil Quran dengan harapan ketika Al-Quran itu yang kalian hafal masih hangat dalam ingatan kalian dan di hati kalian, kemudian dilombakan ya, sehingga hasil murojaah yang kalian lakukan, persiapan-persiapan yang kalian lakukan dalam menghadapi ujian Quran itu diharapkan masih tetap membekas ketika kalian mengikuti musabaqah hifdzil Quran. Mengapa saya katakan bahwa program ini merupakan program yang wajib digulirkan, wajib diselenggarakan, dan juga wajib diikuti. Di semester berikutnya wajib diikuti oleh setiap santri, karena ini merupakan salah satu cara atau sarana untuk bisa menciptakan santri-santri yang hafizil Quran, santri-santri yang hafal Quran, santri-santri yang menjadi ahlul Quran. Karenanya dia perlu dibaca setiap hari, dihafal setiap hari, dimurojaah setiap pekan, diujikan setiap semester, dilombakan setiap akhir semester. Karena kita menginginkan agar santri-santri kita ini bisa menjadi hafizil Quran, bisa menjadi hamilil Quran, bisa menjadi ahlil Quran, keluarga Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Lalu Rasulullah ditanyakan, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang menjadi keluarga Allah. Kalau dikatakan misalnya ada seseorang diakui menjadi keluarga seorang presiden, maka semuanya orang tercengang, hormat. Ya. Apalagi ketika seseorang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarga Allah. Siapa mereka itu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mereka itu adalah ahlul Quran. Orang yang menjadi keluarga Allah adalah ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran. Mereka itu adalah
keluarga Allah dan mereka itu adalah pilihan Allah. Tentu saya menginginkan, kita menginginkan semuanya bahwa santri-santri itu bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga Allah, menjadi orang yang paling terhormat. Tentunya itu bisa terjadi, kita bisa menjadi orang-orang pilihan Allah dan keluarga Allah kalau kita mencintai Al-Quran itu. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita selalu membacanya, kita berusaha untuk menghafalnya, kita berusaha untuk memahaminya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita semuanya ini bisa menjadi ahlul Quran, bisa menjadi keluarga Allah, bisa menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintainya, dan kecintaan kita kepada Al-Quran ini juga kecintaan kita kepada Allah harus kita buktikan, kita tunjukkan. Kita rajin membacanya, kita rajin menghafalnya. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang piawai terhadap Al-Quran, mahir terhadap Al-Quran, mahir dalam membacanya, mahir dalam menghafalnya, mahir dalam memahaminya, mengamalkannya. Orang-orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia ditempatkan nanti bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang taat dan yang suci. Luar biasa, naik derajatnya bukan sebagai manusia saja, bahkan naik derajatnya akan ditempatkan bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang suci. Maka itu kita menginginkan agar santri-santri kita itu bisa menjadi ahlul Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, yang hafal Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Langkah pertamanya adalah cinta kepada Al-Quran itu. Taubahnya seperti HP misalnya. Kalian kalau cinta HP itu pengen minjem terus, pengen dibeliin terus, pengen pegang terus. Begitu juga kalau kalian cinta kepada Al-Quran, kalian ingin baca terus, ingin menghafalnya terus. Insya Allah ya, keinginan kita yang cinta kepada Al-Quran dan ingin terus membacanya dan ingin terus menghafalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya. Nah, dalam rangka kita cinta dan hafal Al-Quran itu, maka diselenggarakanlah program-program halaqatul Quran setiap hari. Kalian wajib ikuti halaqatul Quran itu. Kemudian ada ujian Al-Quran, diuji penguasaan kalian terhadap Al-Quran itu ya. Diuji bacaannya, diuji hafalannya, diuji dari juz pertama, juz kedua dan seterusnya. Setelah diuji itu dimusabakohkan supaya Quran yang sudah kita hafal terus melekat
terus nempel. Ya. Sebab Quran itu dia mudah sekali lepasnya dari ingatan kita. Ya. Taubahnya seperti onta. Onta itu kalau nggak diikat atau kambing nggak diikat, maka dia akan lari. Maka hafalan itu harus diikat di dalam ingatan kita. Bagaimana mengikatnya? Mengikat hafalan itu dengan rajin-rajin membacanya dan rajin-rajin memurojaahinya. Para santri dan para ustaz yang dirahmati Allah, MHQ ini wajib kita selenggarakan pada setiap akhir semester. Ya. Dan wajib diikuti oleh setiap santri. Ya. Wajib diikuti dalam berbagai kategorinya. Apakah dalam hafalan 1 juz atau dalam hafalan 2 juz, 3 juz, sampai kemudian 5 juz, sampai 10 juz, ataupun kategori yang lain, misalnya tentang fahmul Quran, ya, tentang tartil, ya, bacaan yang bagus. Karenanya saya berharap supaya penguasaan Al-Quran itu bagus pada setiap santri, maka acara-acara seperti ini harus diikuti untuk memotivasi kita, untuk menyemangati kita agar kita selalu dekat dengan Al-Quran, kita selalu membacanya, dan kita juga bisa menghafalnya serta memahaminya dan mengamalkannya. Saya ingin sedikit menceritakan beberapa waktu yang lalu saya hadir dalam wisuda Al-Quran, wisuda tahsin dan wisuda tahfiz SDIT. Di antara yang diwisuda itu anak SDIT kelas 5, dia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sudah hafal 30 juz. Ketika dia dimintakan menceritakan bagaimana pesan-pesan kamu agar kamu bisa, ya, menjaga hafalanmu itu udah hafal Al-Quran 30 juz. Dia berpesan jangan banyak main, jangan banyak main HP, fokus untuk membaca Quran dan menghafalnya. Anak yang SD aja itu hafal 30 juz, bahkan ada yang hafal 20 juz, ada yang hafal 17 juz, ada yang hafal 10 juz. Luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Waktu kosongnya dipakai untuk murojaah dan menghafal, untuk menyetorkan hafalannya, dibantu oleh ayah bundanya, dibantu oleh guru-gurunya. Ternyata sukses. Harapan saya sebetulnya hendaknya kesuksesan ini juga bisa terjadi, ya, pada santri-santri yang membaca dan menghafal Quran sudah setiap hari di pesantren kita ini, ya. Kemudian murojaahnya juga begitu intens,
Kita berharap kalian itu bisa menjadi hafiz, menjadi santri-santri yang hafal Al-Quran. Dan ini bisa kalian lakukan kalau kecintaan kepada Al-Quran itu sudah tumbuh di hati kalian, dan semangat menghafal itu juga sudah tumbuh dalam diri kalian. Saya berdoa dan kami berdoa, semoga santri-santri putra SMP IT Darul Quran Mulia, ya, semangat kecintaannya kepada Al-Quran meningkat, semangat membaca Al-Qurannya meningkat, semangat menghafalkan Al-Quran itu meningkat. Semoga ya, semangat untuk menjadi hafiz dan Ahlul Quran itu juga meningkat pada waktu-waktu yang akan datang. Karenanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bacalah doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, dan seterusnya. Ya Allah, ingatkanlah kepada kami apa yang sudah terlupa. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami yang kami tidak mengetahuinya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami santri-santri Ahlul Quran yang dapat menghafalnya dengan baik, yang bisa mengamalkannya dengan baik. Minta, ya. Insya Allah ketika kita tulus memintanya dan kita melangkah untuk mewujudkannya dengan mempelajarinya, dengan menghafalnya dan seterusnya, insya Allah ke depan Allah akan memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa menjadi Ahlul Quran. Para ustaz, para santri yang dirahmati Allah, setelah sedikit taujih yang saya sampaikan ini dan pengingatan yang saya sampaikan ini, maka selanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa musabaqah hifzil Quran yang keempat di SMP IT Darul Quran Mulia dinyatakan resmi dibuka. Selamat mengikuti musabaqah hifzil Quran dengan sebaik-baiknya, dan juga selamat menyelenggarakan musabaqah ini kepada para ustadz, para panitia. Semoga langkah-langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membaca doa, mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita seraya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا اللهم سهل كل أمورنا وحسن مقاصدنا في حفظ القرآن اللهم سهل كل أمورنا وحسن مقاصدنا في حفظ القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.